Takkan kekuranganku, Gembala yang baik. Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online GMI Immanuel. Roma 8 ayat 35-39 berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesulitan, atau kelaparan? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama datang kepadanya. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk kesetiaan dan pertolongan-Mu atas bangsa ini, bagi para pemerintah, gereja Tuhan dan keluarga kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terus mengalami penambahan kasus COVID-19. Tolonglah pemerintah negara setempat, agar mereka mampu membuat setiap keputusan penting dengan hikmat Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Kiranya ada ketegasan dan kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam menyikapi kondisi ini, sehingga tidak terjadi gelombang kedua. Tolonglah masyarakat Indonesia dan dunia agar mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Kiranya ada kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama, sehingga hal ini dapat menekan laju penambahan kasus COVID-19. Kami berdoa untuk para ahli yang sedang berupaya untuk menemukan obat dan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka sehingga obat dan vaksin dapat segera ditemukan. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai gereja Tuhan untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit ini, dengan tetap mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tolonglah setiap gembala, majelis, dan para pengurus gereja yang lain, agar kami dapat memikirkan kelanjutan pelayanan gereja dalam memasuki masa new normal ini dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap jemaat dapat tetap terlayani dengan baik. Tolonglah kami agar terus mengandalkan Tuhan, sehati dan sepikir dalam melayani Engkau. Kami berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, secara khusus para misionaris GBI, agar Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Di tengah kesulitan yang ada saat ini, kiranya mereka tetap dipelihara Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Demikianlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur
119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita angkat pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
kita akan masuk dalam penyembahan. Sebab itulah aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Lihat burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, tetapi Bapamu di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Matius 6 ayat 25-26. Katakanlah kepadanya, ketika kuhadapi kehidupan ini ya Tuhan, jalan mana yang harus kupilih? Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadari bahwa kami lemah, kami membutuhkan pencerahan dari-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, dan kemudian kita akan lanjutkan di dalam ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan itu dalam hidup setiap hari. Amin. Tema kita hari ini, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan keinginan daging. Pertumbuhan iman adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Saat dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia harus memperlihatkan pertumbuhan. Seperti tanaman, pohon yang ditanam, terus-menerus dia secara alamiah akan bertumbuh, makin hari makin besar. Demikian jugalah iman kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Rahasianya apa? Dari bacaan firman Tuhan ini kita akan belajar tentang 3 hal yang mematikan pertumbuhan iman dan 1 cara yang baik untuk bertumbuh dan melawan kedagingan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang berada di tepi danau Galilea. Banyak sekali orang berkumpul untuk mendengar apa yang hendak ia khotbahkan atau apa yang hendak dia sampaikan. Karena orang begitu banyak, Yesus terdesak dan akhirnya dia mengambil langkah atau
Dia mengambil tempat yang strategis. Dia naik ke sebuah perahu yang sedang berada di tepi danau. Dan kemudian dari situlah dia mulai mengajar. Atau dia mulai menyampaikan pengajaran kepada orang-orang yang ada di tepi danau. Yesus naik ke perahu, kemudian dia mulai mengajar. Dia menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Menyampaikan pesan dalam bentuk perumpamaan adalah kebiasaan para guru di Timur Tengah atau di Israel. Mereka mengajarkan dalam bentuk perumpamaan, karena dalam bentuk perumpamaan orang dapat dengan mudah mengerti tentang pesan atau kebenaran di dalam sebuah perumpamaan. Yesus mengatakan bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benihnya. Ketika dia menabur, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian benih itu diinjak-injak oleh orang. Dan kemudian benih itu diambil atau dimakan oleh burung. Apa yang dimaksud dengan tanah yang berbatu? Tanah yang berbatu ialah tanah setapak atau jalan setapak yang ada di ladang yang biasanya dilewati. Dan benih ada yang jatuh di jalan itu. Kemudian dikatakan benih juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh sebentar, tetapi kemudian layu. Oleh karena apa? Karena tanahnya tipis, sedikit di permukaan, datang matahari, maka layulah benih itu. Kemudian yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang ada semak duri. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah benih itu bersama-sama dengan semak duri. Tetapi ternyata semak duri itu lebih cepat tumbuhnya, dan semak duri menghimpit benih itu sehingga mati. Yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik kemudian tumbuh, makin hari makin besar, dan dikatakan ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Lalu para murid bertanya kepada Yesus, apa arti perumpamaan itu? Dan Yesus menjawab, arti dari perumpamaan itu demikian. Benih adalah firman. Tanah yang berbatu, di pinggir jalan, semak duri, dan tanah yang baik ialah hati manusia. Artinya apa? Firman Tuhan yang disampaikan itu sampai jatuh di hati manusia. Berdasarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada 4 macam tanah atau 4 macam hati manusia, yang mana benih itu ditabur. Dan tumbuh atau tidaknya benih itu sangat bergantung kepada tanah itu, atau sangat bergantung kepada hati manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yang pertama, arti perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Orang Yahudi mempunyai ladang. Di ladang itu ada jalan setapak. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus jatuh di pinggir jalan itu adalah benih yang jatuh di pinggir atau di tengah jalan setapak yang biasa dilewati oleh orang. Dan benih itu diinjak. Lalu datanglah burung dan mengambilnya. Apa artinya di tanah setapak? Apa artinya burung? Menurut Yesus, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Lalu kemudian datang si jahat atau si iblis mengambil atau menghabiskan, melahap benih itu. Mengapa orang tidak mengerti akan firman Tuhan? Menurut konteksnya, maksud firman Tuhan ini adalah kepada orang Yahudi, adalah kepada ahli Taurat, adalah juga kepada orang Farisi yang memang hati mereka keras untuk tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan tentang kerajaan surga, bahwa Yesus
ada dan itu adalah kerajaan Allah yang sudah hadir pada waktu itu, tetapi mereka tidak mengerti. Hati mereka mengeras dan tidak mengerti akan firman Tuhan. Memang maksud Yesus dalam konteks waktu itu adalah kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini juga menjadi peringatan kepada kita. Apa artinya tidak mengerti? Matthew Henry mengatakan hati yang tidak mengerti akan firman Tuhan itu adalah sikap masa bodoh, sikap cuek terhadap firman Tuhan. Dalam konteks kita hari ini, bahwa ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang ke gereja, kita bisa duduk diam dan tenang, tapi sesungguhnya hati kita tidak hadir di dalam gereja. Kita datang beribadah, tapi kita tidak memiliki motivasi, kemauan dan keinginan yang kuat untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita datang beribadah, kita tidak memiliki kesungguhan dengan hati yang siap bahwa Tuhan, saya datang ke gereja, Tuhan, saya datang beribadah, hati saya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Banyak orang sedang beribadah, badannya ada di gereja, tetapi hatinya di luar sana. Hati dan pikirannya masih berfokus, dipengaruhi dengan segala macam persoalan hidup. Bahkan lebih parah, Bapak Ibu sekalian, di gereja ada pendeta yang sedang berkhotbah, jemaatnya main HP secara diam-diam sembunyi. Mereka yang seperti ini, firman Tuhan tidak sampai dalam hati. Ini adalah hal yang mematikan pertumbuhan iman seseorang. Arti perumpamaan yang pertama. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh sebentar, kemudian ia mati. Oleh karena apa? Karena dia tidak berakar. Mengapa dia tidak berakar? Oleh karena tanahnya tipis, kebanyakan batu, dan ketika dia tumbuh datanglah matahari, maka dia mati. Yesus berkata, ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mereka menerimanya dengan sukacita, lalu mereka bergembira. Tetapi hal itu hanya sebentar saja. Oleh karena datang penindasan, datang penganiayaan, mereka akan meninggalkan firman itu. Mengapa? Apa artinya tidak berakar? Tidak berakar artinya tidak memiliki kemantapan, mudah goyah. Jadi mendengar, menerima firman Tuhan, tapi tidak mengakar. Apa artinya tidak mengakar? Artinya tidak menjadikan firman itu sebagai bagian dalam hidupnya. Saat orang mendengarkan firman Tuhan, dia menerima hanya pada level emosi. Dia bersuka cita, haleluya. Tetapi setelah itu dia pulang beberapa hari, selesai. Firman itu tidak dijadikan sebagai bagian dalam hidup. Tidak menjadikan firman itu sebagai bagian yang penting di dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tipe manusia yang kedua, ini adalah firman yang tidak disimpan, tidak mengakar, sehingga mudah terkapar oleh karena datangnya penindasan. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu kemudian menghimpit benih itu sehingga mati. Kata menghimpit artinya mencekik, mencekik sehingga mati benih itu. Arti dari perumpamaan ini ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian datang kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Ada yang mendengarkan firman Tuhan dalam konteks kita, ya kita pergi ke gereja,
Kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah, puji Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan dari perumpamaan ini bisa terjadi oleh karena kekhawatiran. Apa artinya kekhawatiran? Di dalam sebuah tafsiran dikatakan kekhawatiran itu artinya apa? Orang khawatir dan cemas akan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi sehari-hari. Persoalan-persoalan hidup yang dihadapi sehari-hari. Bisa saja apa? Soal kesehatan, pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak, dan sebagainya. Hal-hal itu bisa membuat kita khawatir. Dan apabila kekhawatiran itu telah mendominasi kita, maka iman kita bisa terganggu, tidak bertumbuh. Lalu kemudian dikatakan tipu daya kekayaan. Harta bukanlah hal yang jahat. Harta adalah berkat Tuhan. Harta adalah pemberian Tuhan, apalagi kita memperolehnya lewat pekerjaan dan jerih lelah kita. Dan Tuhan memberkati pekerjaan kita sehingga kita memperoleh banyak sekali harta. Tetapi mengapa dikatakan ada bahaya dan tipu daya di dalam kekayaan? Itu apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa jangan sampai hati kita terikat dengan kekayaan itu. Dan kekayaan itu menjadi Tuhan bagi kita. Sedikit-sedikit kita mengandalkan harta kita. Sedikit ada sesuatu kita mengandalkan kehebatan kita, kekayaan kita. Kita andalkan itu bukan Tuhan. Kita tidak bertumbuh kalau ditipu oleh kekayaan itu. Dalam Injil Lukas pasal 8 masih di dalam perumpamaan yang sama dikatakan juga yang menghambat dan membuat benih atau firman itu tidak berbuah dan bertumbuh dalam hidup kita itu adalah kenikmatan hidup. Orang yang hanya mencari kenikmatan dalam hidupnya. Tuhan memberikan banyak harta, dia menggunakan itu hanya untuk kenikmatan dan kepuasan dirinya. Kalimat keren itu ialah hedonisme. Hedonisme itu adalah orang hanya cari kepuasan terus-menerus dengan apa yang ia miliki. Bukan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidupnya. Benih yang jatuh di semak duri. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Kemudian benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Arti dari perumpamaan ini ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengertinya. Oleh sebab itu, dia berbuah di dalam hidupnya. Ia menampakkan hal-hal yang baik. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanah yang pertama adalah di pinggir jalan. Benih yang jatuh diinjak oleh orang, lalu kemudian datanglah burung memakan benih itu, yang artinya ialah mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Tidak mengerti adalah sikap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, sikap tidak membutuhkan Tuhan. Maka pada tanah yang keempat atau hati yang keempat dikatakan di situ, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu artinya apa? Artinya dengan sungguh-sungguh seseorang mempunyai kerinduan untuk menikmati firman Tuhan. Tanah yang baik adalah hati yang mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan adalah sikap yang rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Apa artinya ini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Artinya ketika datang ke ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita datang ke ibadah, kita memiliki kerinduan yang sungguh bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh terbuka kepada firman Tuhan yang akan kita dengar. Pujian yang bagus
yang menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Itu adalah hati yang mengerti tentang firman Tuhan. Sikap terbuka, sikap rindu akan firman Tuhan, sikap haus kepada firman Tuhan. Dan ketika firman itu diterima, maka dia akan mempengaruhi hidup kita. Jemaat yang dikasihi, bagian firman Tuhan ini, tanah yang subur, menggambarkan hati yang terbuka, hati yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan, hati yang merdeka dari kekhawatiran, hati yang bebas dari kekhawatiran, hati yang bebas dan terikat dari kuasa kegelapan, hati yang merdeka, hati yang terbuka, hati yang bebas dari keterikatan dengan kekayaan, keinginan daging dan sebagainya. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas hati kita. Kita yang sendiri bertanggung jawab atas pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Tanah yang baik, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Oleh karena itu ada dua hal penting yang menjadi renungan kita. Yang pertama, siapkanlah hati dengan baik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berdoalah bahwa Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkatilah aku dengan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Siapa saja yang akan berkhotbah, hatiku siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kalau selama orang berkhotbah dan selama engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau merasa belum menemukan sesuatu dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, berdoalah, Tuhan, biarlah dari semua atau Tuhan, biarlah dari banyak kalimat yang diucapkan dari mimbar itu, biarlah satu ada dua kalimat yang dapat menjadi berkat bagi. Kebiasaan saya dalam mendengarkan firman Tuhan, saya tidak memandang siapapun yang berkhotbah. Kalau ada hal-hal yang banyak saya sudah pernah dengar, bersyukur. Kalau kita merasa belum mendapat sesuatu dari ucapan-ucapan seseorang, kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, biarlah satu atau dua kalimat yang bisa saya dapat dari siapapun yang berkhotbah, karena dia adalah hamba-Mu. Saudara, itu adalah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Hati yang baik, akhirnya benih itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini adalah kiasan untuk menjelaskan bahwa setelah firman itu berdiam dalam hati kita, maka firman itu mempengaruhi hidup kita untuk melakukan hal yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Tema renungan kita hari ini ialah bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan keinginan daging. Dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, maka kita menemukan ada 3 hambatan atau 3 hal yang dapat mematikan kita di dalam pertumbuhan iman, yaitu sikap cuek terhadap firman Tuhan, sikap cuek terhadap ibadah, sikap cuek dan tidak mau mendengar apa yang kita dengar. Hal kedua yang dapat mematikan pertumbuhan kita itu ialah penindasan, oleh karena kita tidak berakar, tidak menjadikan firman Tuhan itu bagian dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh dan melawan keinginan daging kita. Lalu yang ketiga, hal ketiga yang dapat mematikan pertumbuhan iman kita itu ialah kekhawatiran, daya tarik kekayaan, dan kenikmatan hidup. Hal itu menghimpit kita, mencekik kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka di dalam kondisi ini, kita akan menjadi kalah dan dikuasai oleh kedagingan kita. Dan satu hal yang membantu dan mendorong kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan dan dapat mengalahkan kedagingan kita ialah kita berusaha untuk membenahi diri kita, memiliki hati sebagai tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Itulah kekuatan firman Allah dalam hidup kita.
yang memampukan kita untuk melawan kedagingan. Mengapa? Oleh karena meskipun status kita telah menjadi anak Allah, menjadi orang tebusan Tuhan, memiliki status sebagai orang yang diselamatkan, tetapi selama masih ada di dalam daging ini, ada kekuatan daging yang menggoda kita untuk kita jatuh dalam dosa. Roma pasal 8 mengarahkan kita bahwa biarlah kita bergantung kepada Roh Kudus, mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ini hanya sangat mungkin apabila hati kita sudah ditumbuhi oleh benih yang menghasilkan buah. Karena itu adalah kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang terus mengingatkan kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah berbicara bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kehidupan kami, agar kami mampu bertumbuh dan terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman itu terus bertumbuh dalam hati kami. Dan kami menjadi orang yang terus menang di dalam bertempur melawan kedagingan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa menolong hidup kami, hingga pada saat ini kami boleh beribadah lagi, memuji dan membesarkan nama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, supaya dalam setiap keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kembali pada siang hari ini, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati setiap kami, supaya dalam setiap keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kau pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Immanuel,
yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.